Oke, kita buka dulu. Aduh, jangan di situ. Dia mau tampil juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dinda-Dinda semua. Terima kasih. Akhirnya setelah kita bertapa selama hampir 10 bulanan lah ya, kita mulai lagi acara kita meditasi bersama. Insya Allah kalau nggak ada gangguan ya rutin Senin sama Kamis ya Pak Agung. Ya, Mbak. Baik, pada malam hari ini sambil menunggu yang lain hadir, kita berbincang sedikit dengan tema yang sengaja saya bawakan ya, karena itu yang memang berhubungan dengan saya sendiri. Mungkin Anda semua juga sedang mengalami hal itu. 9 bulan, 10 bulan yang saya lalui itu benar-benar luar biasa. Nggak perlu saya ceritakan pun Anda juga pasti tahu perjalanan saya yang luar biasa ini dari mulai hal itu berlanjut ke orang tua nggak ada itu dan amazing sekali lah pokoknya. Sampai dikasih sinus dari bulan 2 baru bisa bernapas normal ya minggu-minggu ini gitu. Nah, dari situ yang saya pahami adalah perenungan apa sih gitu ya. Kenapa sih menjadi begini? Nah, soal sinus ini tadi sudah saya bahas dengan Pak Agung juga. Ternyata itu perulangan yang terjadi. Dulu pernah saya alami waktu hamilnya Givari. Jadi selama saya hamil, itu sinus itu saya rasakan gitu. Kalau dulu karena saya kondisi hamil ya nggak berani minum obat-obatan ya saya biarin aja ya. Dan kemarin juga karena mengganggu banget, pertama saya obatin gitu. Lama-lama ini kok kayak gini ya tak biarin, udahlah saya terima akhirnya. Mungkin ini bagian dari proses pembersihan yang ada di diri saya gitu. Yang memang harus mengalami ini sama juga Pak Agung juga ternyata harus ya wes meneng dhisik, kita diam dulu gitu, untuk membetulkan energi-energi negatif yang ada di diri kita. Itu kenapa kita selalu harus mencoba memahami apa saja yang datang di hidup kita. Sama dengan tema kita malam ini memaafkan, sembuh dengan memaafkan. Kenapa kita harus memaafkan dulu? Karena yang saya sadari, saya pikir yang lalu-lalu itu ini kejadian di saya lah ya. Kita cerita di yang kejadian saya alami mungkin di Anda-Anda sekalian kalau memang iya masih ada yang berusaha kita lupakan, tidak kita selesaikan itu ternyata menjadi momok di saat-saat ini gitu. Mengulang kejadian yang sama, mengulang masalah yang sama itu akan terus terjadi ketika kita belum menyelesaikan masalah yang dulu. Ini baru saya sadari itu kemarin waktu saya pulang, waktu ibu nggak ada kan saya cek-cek, bantu-bantu bapak merapikan surat-surat dan ketemulah itu surat saya yang zaman bahela. Ada foto beliau orang yang saya pikir saya sudah melupakan karena memang wajahnya saja saya nggak ingat gitu loh. Ketika lihat foto baru ingat oh ini mukanya gitu. Itu kan sudah kejadian 22 tahunan lebih ya. Di situ saya juga masih nggak ada apa-apa sebenarnya. Udah lihat foto itu nggak ada apa-apa sampai saya bawa ke Batam saya tunjukin ke papanya ini loh orangnya. Nah kemarin tuh tiba-tiba di kayaknya itu peringatan pertama gitu loh. Apa yang kita temuin itu sebenarnya eh, sebuah peringatan untuk kita. Saya abaikan itu ya sudahlah, nemu ini tak simpen gitu. Nah beberapa dan sebelum pulang itu kebetulan saya tuh kenal dengan seseorang dan ya biasalah berteman gitu. Nah terakhir kemarin itu tiba-tiba saya kan jadi orang nggak pernah kepo ya dengan akun seseorang itu ya namanya kita temen gitu. Saya nggak pernah kepo. Saat itu kok gatel, saya itu pengen ngeliat kayak apa sih gitu.
Di situ ketika saya ngelihat foto orang tersebut dan pas di matanya itu kok di ulu hati saya itu langsung sering gitu. Loh, ada apa ini gitu kan? Orang kita nggak kenal lama gitu, baru kenal deket. Ketika saya perhatikan fotonya kok kayak ada sesuatu yang nusuk-nusuk di hati, nggak nyaman gitu kan. Sekali saya coba sadari, ternyata mata itu, mata itu adalah mata orang yang berusaha saya lupakan. Dan itu balik lagi loh. Wow, berarti saya belum memaafkan katanya. Makanya Mbak Desti bilang, oh kita sama energinya di grup ya Mbak. Sama. Ternyata saya hanya melupakan. Saya hanya melupakan, saya menutup, udah selesai. Enggak, aku buka lagi sampai lupa lupa mukanya padahal kan. Dan dihadirkan oleh si sosok satu orang ini untuk mengorek kembali. Saya sampai kaget. Saya lu nggak sama orang itu nggak kenal lama gitu. Kenapa ketika saya lihat perhatikan fotonya, ketika ngeliat mata itu matanya mirip banget. Jadi itu kayak dirobek gitu rasanya. Oh, ternyata saya belum selesai dengan yang itu. Nah, dari situ saya mulai meditasi. Saya benar-benar karena kesempatan nih inget inget muka kan, saya hadirkan kembali beliau. Saya benar-benar melepaskan mungkin energi-energi yang masih menempel di saya atau menempel di beliau kan, benar-benar saya ingin memutus itu. Di situ tuh rasanya setelah melakukan itu ya kayak yang Mbak Eka sebutkan, kayak bayi tertidur yang nggak bisa bangun. Tuh luar biasa banget. saya, saya itu kayak habis minum obat tidur yang nggak bisa berkutik. Oh ternyata seperti ini. Itu lebih bahaya ketika kita memendam yang lama. Beda dengan kejadian yang baru, kita saat ini misalnya kita kejadian dengan seseorang kan kita langsung rilis nih. Yang bahaya ini justru yang lama, yang kita lupakan, yang kita anggap ya sudahlah nggak ada. Nah itu dari situ baru ketika saya rilis itu sinus saya sembuh. Percaya nggak? Saya bisa napas, saya baru bisa napas lewat hidung. Jadi selama ini tuh saya napasnya lewat mulut. Kenapa saya nggak bisa ngadain meditasi? Karena suara udah nggak itu, nanti tiba-tiba napas nggak ada kan nggak lucu ya ketika kita zoom suara saya nggak ada gitu. Di situ ketika saya rilis dengan orang tersebut, besoknya saya bisa napas lewat hidung. Saya bisa nyium yang biasanya nggak berbulan-bulan nggak bisa nyium bau apa-apa. Hari itu saya bisa nyium. Wah, amazing kan? Oh iya, Mbak Des. Iya, benar, benar, benar gitu. Kita pikir, eh, saya pikir ya sinus ini kambuhan gitu. Dan kalau dihitung lagi, memang kejadian sinus pertama di hamilnya Givari, cuman saya nggak mengingat kejadian di Givari itu. Oh ada sebenarnya. Hamilnya Givari itu saya kejadian waktu saya buka resto bebek dan itu saya dijadikan tersangka penipuan padahal saya nggak Mbak Mbak Ana paham lah itu. Nah itu kejadiannya Mbak Ana, ternyata energinya sama gitu, energinya sama. Nah ini yang luar biasa sekali bagi dinda-dindaku yang memang dulunya punya kenangan yang sangat pahit yang kita pikir itu sudah selesai. Tapi kalau ternyata kita dihadirkan entah itu sakit, entah itu surat rezeki atau apapun itu ternyata berkaitan dengan penyakit kita di masa lampau, sakit kita di masa lampau. Itu benar-benar harus Anda ingat siapa yang Anda coba lupakan. Ya. Mungkin sekarang udah nggak benci, tapi Anda lupakan. Tapi orang itu dulu berperan dalam kehidupan Anda. Berperan dalam hal ya membuat kita sakit, sakit hati, atau menghancurkan hidup kita, atau apapun itu. Nah ini kan yang tahu Anda-Anda semua ya yang menjalani hidup. Nah, pada malam hari ini coba diingat yang kita pikir sudah selesai, yang kita pikir
Ah, ya udahlah, udah selesai kok dengan itu. Tapi ternyata belum. Nah, ini akan menjadi sumbatan. Afirmasi apapun kalau itu belum selesai nyangkut, masih tersendat-sendat. Jadi sekarang saya rubah, benar-benar saya rubah. Sampai yang saya nggak inget pun saya ucapkan. Siapapun orang yang hadir dalam hidup saya, baik sengaja maupun tidak menyakiti saya. Demikian juga dengan kita ya. Kita entah sengaja ataupun tidak, kan kadang kita nggak sadar kita menyakiti orang. Kita nggak sadar menyakiti orang. Nah, orang tersebut kan juga kadang mungkin sama dengan kondisi kita ke yang kita lakukan dengan yang kita lupakan itu. Jadi tujuannya malam ini yaitu satu, orang yang kita ingat, orang yang itu tadi, yang berusaha kita lupakan atau yang kita memang benar-benar nggak sadar sudah menyakiti orang tersebut. Nggak mungkin lah kita ini jadi orang baik-baik terus tuh nggak mungkin. Kita ada masanya juga kok di masa-masa gelap kita itu jahat dengan orang tuh pasti ada. Nggak ada manusia yang terlahir itu benar-benar baik terus tuh nggak ada. Ada saatnya kita menjadi jahat itu ada. Biarpun jahat dalam entah itu mengucapkan kata-kata yang bikin orang itu kecewa ya kita nggak tahu ya. Mungkin kita pikir nggak ada apa-apa, tapi kadang orang tersebut masih menyimpan sakitnya. Tapi kemarin itu saya kaget juga ada yang bilang kayak gini sama saya. Aku buktikan kok kan kamu nyakitin. Saya merasa nggak nyakitin loh. Padahal ternyata orang tersebut bilang saya menyakiti. Oh, ternyata ini juga hambatan juga untuk kita untuk maju. Saya pikir sikap saya nggak merespon apapun, ya kita nggak merespon gitu. Dibandingin lah orang suka sama kita, kita nggak merespon. Nggak pernah menghina, nggak pernah apapun gitu. Pokoknya ya kita slow gitu loh ya. Ternyata orang tersebut bilang saya menyakitinya. Oh, ternyata orang bisa tersakiti dengan kita padahal kita tidak mengucapkan apa-apa. Itu benar-benar bikin saya langsung saya sadari, oh berarti ada juga sakit hati orang ini ke saya. Itu saya putuskan. Karena ya saya secara lisan saya katakan, oh saya pernah menyakiti Anda. Tolong jelaskan bagaimana. Ternyata ya karena itu, karena penolakan secara halus sebenarnya. Ternyata beliaunya sakit hati. Ya saya ucapkan secara lisan, saya minta maaf, dan juga secara energetik juga saya lakukan. Dan itu benar-benar yang buat saya terbebas dari sinus itu rilis satu-satu. Jadi malam hari ini kalau sudah ada pasti udah ada lah ya gambaran orangnya yang mau kita selesaikan. Kalau memang nggak inget, ya itu tadi eh, afirmasinya adalah siapapun orang yang sudah hadir dalam hidup saya, baik itu sengaja maupun tidak menyakiti saya ataupun orang yang baik sengaja ataupun tidak saya sakiti. Jadi ada dua versi ya. Kita memaafkan dan menerima orang tersebut dan kita juga meminta maaf dengan orang yang kita nggak sadari ternyata kita menyakiti orang tersebut. Gitu. Karena kadang kita nggak sadar loh. Kita benar-benar kemarin itu kalau orang itu nggak bilang kamu telah menyakiti saya itu saya nggak sadar karena saya pikir saya nggak pernah ngucapin apa-apa gitu loh. Nggak pernah membahas apapun yang untuk menyakiti itu nggak ada dan nggak ada niat. Ternyata orang tersebut tersakiti dengan kita. Nah inilah ya. Nah dari situ kita bisa memutus energinya secara energetik biar nggak menjadi hambatan-hambatan di kita dah. Biar nggak bulet aja kita putus malam ini. Untuk eh, meditasinya, pernafasannya nanti pertama fokuskan ke cakra mahkota ya. Cakra mahkota fungsinya adalah membebaskan pikiran-pikiran kita dari ya endapan-endapan tentang
kepercayaan kita yang kita percayai orang itu melukai kita, orang itu menyakiti kita untuk melepaskan itu. Kedua di cakra asna, mungkin secara mata batin kita juga merasa orang tersebut terlalu membekas di hati kita. Ketiga cakra tenggorokan, karena kita seringnya nggak bisa mengucapkan ya, dipendem gitu, nggak bisa mengeluarkan kalau saya nggak suka, saya nggak terima gitu, nggak, kita cuman mendem gitu, dibawa diem, akhirnya kita nggak nyangkut di situ. Itu berpengaruh juga ke kehidupan kita ketika kita bertemu dengan sesuatu kita nggak suka, karena nggak enakan itu loh, jadinya nggak enakan, ya udah nggak apa-apa. Itu yang menjadi penyebab tuh karena itu. Jadi cakra mahkota asna tenggorokan, jantung ya, jantung, hati, pusatnya kita menyimpan segala rasa ya, segala luka itu kan ada di sana. Yang terakhir di pusar. Jadi hanya itu cakra mahkota, asna, tenggorokan, jantung sama pusar. Nanti kita fokusnya di sana. Dan yang terakhir afirmasi tadi. Baik, ini jam. Oke, kita mulai meditasinya. Silakan mencari posisi yang nyaman, boleh boleh duduk, boleh berbaring, senyamannya, serelaksnya. Siapin air, jangan lupa. Baiklah, sebelum kita memulai sesi meditasi, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar meditasi kita berjalan dengan lancar, apapun yang kita inginkan pada malam hari ini terwujud. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ambil nafas dari mulut, nafas panjang. Hembuskan dari mulut. Ulangi lagi sampai Anda merasa nyaman. Kemudian bernafaslah dengan lembut hanya melalui hidung. Nikmati nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Bahwa tubuh Anda nyaman, rileks. Jika saat ini Anda masih bertarung dengan kejadian-kejadian yang Anda alami siang tadi, ucapkan pada pikiran Anda untuk rileks. Rileks, santai, nyaman, tenang. Rasakan setiap udara yang masuk, memenuhi rongga hidung Anda, masuk ke paru-paru, sebarkan ke seluruh tubuh, hembuskan perlahan,
Lemaskan otot wajah, otot leher, rilekskan seluruh tubuh Anda. Sekarang bayangkan cahaya putih dari atas turun perlahan di cakra mahkota Anda. Rasakan lembut, sejuk. Biarkan energinya menyebar di kepala Anda, membersihkan segala rasa, endapan-endapan pikiran yang lama tersimpan di sana. Yang kita percayai, kita yakini. Dan itu menjadi sebuah memori yang menyakitkan. Biarkan energinya perlahan-lahan membersihkan apa yang ada di pikiran Anda. Sekarang bawa energinya ke cakra ajna. Apapun yang tertanam di pandangan Anda selama ini. Hal-hal yang Anda ingin lupakan, tapi masih melekat di sana. Sekarang biarkan energinya membersihkan, menetralkan, membebaskan semua hal-hal yang tersimpan di sana. Rasakan energinya berputar-putar masuk ke dalam. Ikuti dan rasakan. Anda bisa mengucapkan, saya membersihkan seluruh ingatan yang melekat, baik di mata saya maupun di mata batin saya. Ingatan yang tidak memberdaya. Memberikan ruang baru untuk siap menerima hal-hal baru. Sekarang bawa energinya ke cakra tenggorokan Anda. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami batuk, sakit tenggorokan atau apapun, biarkan energinya membersihkan, memberikan ruang di tenggorokan Anda untuk bebas mengungkapkan apa yang ingin Anda sampaikan sesuai nurani Anda, sesuai dengan keinginan Anda. Apa yang selama ini Anda tidak bisa menyampaikan. Biarkan energinya memberikan ruang untuk Anda bisa berekspresi, mengungkapkan siapa Anda yang sebenarnya. Bawa turun energinya ke cakra jantung.
Biarkan energi yang membersihkan endapan-endapan luka lama yang masih tersimpan di sana, atau bahkan mungkin Anda sudah lupa kalau Anda mempunyai luka itu. Biarkan jantung Anda memiliki ruang sehingga Anda bisa menghadirkan kasih sayang, hati yang jernih, keberanian, mengekspresikan hal-hal baru. Sekarang bawa turun energinya ke pusar Anda. Membersihkan segala trauma yang Anda dapatkan ketika Anda masih terkoneksi dengan ibu di dalam kandungan. Entah itu luka yang ibu Anda alami dan Anda menyerap energinya. Bersihkan, biarkan tubuh Anda meregenerasi, memperbaiki, dan memutuskan luka-luka yang berasal dari ibu Anda. Rasakan energi mulai dari cakra mahkota, cakra ajna, cakra tenggorokan, cakra jantung, dan cakra pusar bergerak sambung menyambung. Biarkan energinya memberikan kesembuhan. Cukup nikmati saja. Sekarang letakkan tangan kanan Anda di jantung Anda. Letakkan tepat di denyut jantung, pertemukan antara nadi Anda dan denyut jantung Anda. Biarkan koneksi berjalan. Sekarang ucapkan dalam hati, aku memutuskan segala kepahitan yang kuciptakan, baik aku sengaja maupun tidak, melukai orang lain yang aku ingat maupun tidak, dari mulai aku lahir hingga saat ini. Aku putuskan energi negatif yang berasal dariku kepada orang-orang tersebut, maupun energi negatif dari orang tersebut yang masih terhubung denganku. Aku memaafkan diriku
yang selama ini menggenggam dendam, dan aku meminta maaf kepada orang-orang yang baik aku sengaja maupun tidak, yang ku ingat maupun tidak. Aku membebaskan kalian untuk hidup damai, bahagia, dan demikian juga dengan diriku. Aku membebaskan diriku untuk hidup damai, bahagia, dan lebih memberdaya. Ulangi lagi, apapun yang Anda rasakan saat ini, kalau merasanya masih sakit, silakan diulang. Aku memutuskan energi yang terhubung antara aku dan orang-orang yang baikku sengaja maupun tidak, pernah ku sakiti, pernah ku kecewakan. Aku meminta maaf untuk diriku dan orang-orang tersebut. Aku membebaskan kalian dari energi-energi negatif. Berbahagialah, hiduplah dengan damai dan bahagia. Demikian juga dengan diriku. Aku akan melanjutkan hidupku dengan damai dan bahagia, tanpa adanya sangkutan energi-energi yang selama ini belum terselesaikan. Sekarang, jika Anda mempunyai satu sosok yang ingin Anda selesaikan, silahkan hadirkan orang tersebut di hadapan Anda. Hadirkan, kemudian ucapkan kepadanya, hari ini aku memutuskan apapun yang telah terjadi di antara kita, baik engkau sengaja maupun tidak menyakitiku. Aku memaafkanmu dan melepaskanmu. Aku menarik semua sumpah serapahku yang pernah aku ucapkan. Membebaskan dirimu hidup bahagia dan damai. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menarik energi negatif yang tertancap padamu. Dan aku melepaskan energi negatif darimu yang melekat padaku. Hiduplah dengan damai dan berbahagia. Maafkan aku dan aku memaafkanmu. Silakan diulangi. Jika di hati Anda masih ada rasa tidak ikhlas, ulangi lagi sampai rasanya plong atau Anda merasakan sesuatu keluar dari tubuh Anda.
Baik, kembali sadari nafas Anda, nikmati nafasnya. Jika tubuh Anda sudah mulai netral, silakan peluk tubuh Anda dan ucapkan terima kasih sudah melalui semua ini sampai hari ini. Dan jika masih ada luka batin saya yang belum selesai, hadirkan, ingatkan, sehingga kita bisa menyelesaikan. Terima kasih untuk diriku yang semakin hari semakin berkesadaran, semakin hari semakin dewasa, semakin memahami arti hidup yang sebenarnya, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Terima kasih diriku, terima kasih. Sekarang silakan turunkan tangan Anda kembali ke posisi normal. Nikmati nafas Anda, sadari tubuh Anda. Lalu perintahkan apabila ada di dasar hatiku yang belum selesai, aku perintahkan energinya untuk memperbaiki sampai benar-benar sembuh. Perintahkan energi di tubuh Anda untuk memperbaiki segala hal yang belum selesai. Biarkan energinya bekerja ketika Anda sedang tidur, sedang berjalan. Anda cukup menyadari apapun yang hadir dalam hidup Anda. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, silahkan ucapkan syukur kepada Tuhan atas semua kenikmatan yang diberikan kepada kita. Sehingga pada hari ini kita menyadari apa yang salah, apa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Kita masih diberi kesempatan untuk terus memperbaiki jalan kita, untuk memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik dari sebelum. Terima kasih, terima kasih. Baik, dalam hitungan ketiga, silakan buka mata Anda. 1, 2, 3. Meditasi sudah selesai. Silakan diminum airnya. Oke, nggak mau buka. Halo,
Masih udah kembali apa belum? Sudah. Iya, gimana Debbie? Ada yang mau sharing mungkin tadi apa aja yang dirasakan? Mbak Lucy, apa kabar? Iya. Baik, Mbak. Hmm. Ini kemarin kalau kita nggak meditasi, kalian meditasi sendiri nggak sih tiap malam? Kalau aku sih biasa habis subuh gitu, Kak, enaknya. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi kayak eh, kita ini kan makan ya. Kalau tubuh lapar kita makan. Nah, meditasi ini jadikan makanan untuk Untuk soul ya. mm-mm, gitu. Jadi nggak harus nunggu acara gitu. Iya, dijadiin Karena habit aja ya. dijadiin habit. Kalau aku lebih suka malam menjelang tidur itu sekalian untuk membersihkan kejadian-kejadian yang kita hadapi tadi siang gitu kan. Jadi ketika kita tidur tuh benar-benar yang ya udah nggak ada apa-apa gitu. Nah, kalau si Julia subuh ya nggak masalah gitu. Karena subuh itu kalau kita baru bangun masih kondisi teta ya, masih masuk-masuk ke teta lah, itu juga bagus. Nah, kalau yang subuh itu lebih ke afirmasi sebenarnya, Jul. Oh, Lebih soalnya kalau kalau kita mau udah bangun itu, kalau udah bangun tuh Kak udah kebelet, kebelet pipis lah. Wih, udah melek mata gitu, cuman mau baca doa, alhamdulillah, alhamdulillah, udah kebelet. langsung Paling ya ini ya, habis sholat berarti subuh. Heeh. berarti ini masih belum bisa mengontrol badan gitu. Iya, Masih belum bisa mengontrol badan gitu. Karena sebenarnya kalau kita sudah bisa mengontrol, kalau saya juga gitu, saya mau tidur hmm, meditasi juga, terus bangun tidur juga langsung itu nggak ngapa-ngapain aku sambil menurunkan ini kan. Soalnya kalau kita bangun langsung ke kamar mandi, ingat ya jangan langsung misalnya langsung mandi jangan langsung ke atas dari bawah dulu biar nggak kaget iya, gitu. Tapi kalau misalnya bangun terus meditasi sebentar gitu kan tubuh kita udah ini nih calm down apa ya. ya? Calm down baru selesai itu ke kamar mandi dulu awal-awal juga susah karena pengen pipis lah pengen apa nah ketika kita sudah bisa kontrol itu bisa di skip pipisnya itu gitu bisa di itu kan sebenarnya pengendalian sih lebih ke pengendalian nah dari situ nanti kita juga bisa mengendalikan hal-hal emosi apapun itu bisa dikendaliin kayak gitu Iya, kalau sebelum perlu tidur itu latihan saya ini. wajib wajib karena kayaknya kalau nggak meditasi mau tidur itu aneh gitu loh. Tapi kalau sudah meditasi terus tidur ya tidurnya ya enak gitu. Enak aja. Karena kan kita bersinggungan dengan berbagai macam orang kan. Iya, Seharian kita nggak usah ketemu langsung deh. Kita buka TikTok dengan berita yang luar biasa itu kan energinya juga sama. Ya kan? Apalagi beberapa bulan ini kan beritanya ya parah-parah kan gitu. Nggak keluar pun aja kita bisa terkontaminasi. Apalagi kita yang terkoneksi dengan orang. Ini aja tadi saya dapat customer, saya pegang kaki nggak apa-apa, giliran pegang kepala, woi mulai itu. Karena orangnya juga lagi stres mungkin ya. Nah kita ini yang sudah kayak kayak gini nih, ter, apa ya,
Julia kan pernah ya Jul kerja di itu ya Jul. Kan kita rasa kan. Mm-mm. Iya, Nah kayak gitu. Kalau kita nggak segera lakukan itu, ya akhirnya jadi endapan nih diri kita. Bahkan sampai sekarang Yasmin Yasmin itu nggak berani nyentuh orang karena dia sangat parah ya. Dia nggak spon, dia nggak spon orangnya. Jadi dia kalau habis pegang orang itu tepar, ya, belum bisa mengendalikan. Nah itu yang mending kita nggak memang nggak pernah seperti ini ya nggak tahu apa-apa gitu. Orang kalau kita papasan dengan orang yang nggak itu aja rasanya beda kan, iya rasanya benar. akan beda. Apalagi yang bersentuhan. Mbak Lucy, apa kabar? Gimana? Kok dirimu sekarang pendiam ya? Baik-baik saja toh? Ya gitu deh. Ya gitu deh. Masih lagu lama kah? Coba di itu lagunya di aransemen ulang gitu biar lebih menarik gitu. Ya udah, yang penting dirimu tetap semangat. Gitu. Debbie, gimana Debbie? Kalau Ana habis pegang orang sekerba, ini lagi nyambi nerapi topung mau bekam kaki. Sebenarnya kalau orangnya sudah selesai, ya sama Mbak Ana. Waktu beliaunya belum rilis, kan di kita kan terasa gitu. Tapi ketika dianya udah rilis, di kita enteng juga. Gitu. Kan tolok ukurnya di situ biasanya. Kayak tadi pegang lehernya tuh, Mbak pusing ya? Iya Mbak, karena di saya juga pusing. Nah ketika kita sudah lakukan treatment, dia lega, kitanya lega. Jadi rasanya seperti itu. Mirroring, kayak mirroring. Jadi kalau lebih megang ke orang itu, kalau saya udah rasa enteng, orangnya juga enteng. Kayak gitu kalau aku ya. Nah ini gitu. Kalau Mbak Ana lebih ke sendawa sih. Beliau ini kalau megang orang sendawa. Megang batu aja sendawa. Megang batu bisa sendawa. Soalnya pernah ke rumahku pas lagi ngecek batu, dia sendawa. Kena kena energi batu dia sendawa-sendawa. Mbak Dian gimana? Aman, Mbak. Aman. Oke, ya Aman. masalah kita ya gitu-gitu aja. Sebenarnya kalau nggak ada ya kita itu mau bebas dari masalah itu nggak ada. Bener kita itu hidup itu hanya dari masalah satu. Ini selesai kita berhasil nyelesain ini pindah ke sini, gitu aja. Hanya saja bagaimana kita menghadapi masalah itu dengan pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Nggak ada. Kalau kita mau bebas dari masalah itu nggak ada. Ya itu, selesai di masalah ini kita dikasih ini. Gitu. Kalau Iya kita bisa langsung selesai, belajar terus kan Kak. ya memang iya gitu. Ada Iya orang benar. freedom, freedom gitu nggak ada. Bahkan yang banyak duit aja pun mumet dia dengan eh, mengelola duitnya. Gitu. Ya hidup itu seperti itu. Selama kita masih hidup ya gitu. Hanya saja ketika kita mau menyadari apapun yang hadir di hidup kita, oh ini pelajarannya ini loh, kayak kemarin saya sakit sinus, dari yang tak obatin sampai tak biarin udahlah, wes mungkin memang saya disuruh diem dulu biar nggak mencium aroma-aroma yang nggak kita inginkan dulu. Memang kita itu harus apa ya, mempelajari gitu. Yang hadir di kita itu dipelajari. Ini apa ya gitu. Ini di aku kenapa hadir ini ya. Jadi nggak lagi kita memikirkan kenapa orang itu menyakiti saya ya, itu nggak lagi. Gitu. Akhirnya kita nggak fokus ke orang, lebih fokus untuk memperbaiki diri kita. Alhamdulillah setiap hari selalu ada keajaiban, tinggal aku
aja yang adaptasi. Ya, bagus kalau Debbie sudah bisa melampaui itu. Senang dengarnya. Nah, dimanapun kalian berada, tetaplah berproses. Ilmu apapun yang kalian dapatkan, ambil positifnya. Kalau memang kalian nggak cocok dengan itu, ya cari yang cocok. Karena setiap orang itu pasti punya treatment sendiri-sendiri. Seiring berjalannya waktu kita akan paham, oh ternyata saya lebih ke sini loh. Kayak saya dulu belajar Sambala, belajar Reiki, semua itu sebenarnya sama saja, hanya saja penyebutan saja dan penemunya saja siapa. Jadi namanya begini. Tujuannya sama, tujuannya adalah mengenali diri kita sendiri. Tujuannya itu nggak ada yang lain, sama, hanya penyebutannya aja berbeda. Yo, apa tuh yo yo? Ini sih mau tampil juga. Oke, ada yang mau di ini lagi? Iya Kak mau tanya. Aku Ya. kalau aku kan tiap meditasi misalkan ikut panduan gitu. Pas bareng gitu Kak dari waktu di Seoul juga Kak. Kan suruh nafas Mm-mm. dari hidung, keluar dari hidung. Itu beda loh. Rasa energinya tuh ke badan tuh anget gitu kayak anget-anget gitu. Beda lagi rasanya kalau ngirup dari hidung, keluar dari mulut. Itu kenapa ya Kak? Ya beda toh, ya pasti beda. Setiap jalur napas itu beda. Kalau eh, kalau saya menggunakan nafas dari hidung keluar dari mulut itu biasanya kalau kondisi pikiran lagi kacau, ya kan? Oh, heeh. Itu cepat, itu cepat. Makanya ketika kita mau melahirkan itu kan diajarin kayak gitu kan, Iya. untuk merilekskan rasa sakit kan gitu kan, gitu kan. Nah kalau kita pakai hidung itu sudah kita di kondisi pikiran kita sudah nggak terlalu panik gitu. Udah tenang ya. Udah tenang. Jadi pasti beda. Setiap sama hidung kanan kiri aja beda. Saya lupa Oh, itu. Kalau misalnya sakit apa, tutup hidung kanan atau kiri. Saya lupa itu. Itu beda, Zul. Jadi dulu saya pernah belajar. Jadi kalau sedang pikiran apa gitu, hanya napas dari hidung kanan gitu. Itu kan larinya ke kayaknya seperti ke otak kanan, otak kiri lah kayak gitu. Lupa saya. Itu beda lagi, sensasinya beda lagi. Itu di pelajarannya ini tuh. Siapa ya yang nggak pakai sandal itu? Pak iya Gobin. ada bule ya. Kayaknya mukanya bule gitu ya. Yang mandi air es itu bukan ya? Bukan, bukan Pak Di Gobin yang kontennya itu. nggak pakai sampo, yang nggak pakai sabun itu. Iya Pak Pak Golbin apa Gobin siapa itu. namanya? Pak Gobin. Iya Pak Mm-mm. Gobin. Iya betul. Beliau beliau itu Kan ngasih ada itu Itu Kak. Jimmy Teko itu. Kontennya itu bikin mandi di air es gitu. Eh, mm-mm. ya, itu Buteko itu tekniknya. Jadi dia memang pakai hidung. Jadi Mm-mm. Oh. saking ekstrimnya itu kalau tidur mulutnya dilakban biar nggak nafas keluar Ya, dari mulut. heeh. Jadi beliau ada lakban khusus kalau tidur mulutnya dilakban biar napasnya dari hidung aja. Ya teknik napas sih. Sebenarnya memang kuncinya memang di pernafasan. Kita itu kadang sering nggak sadar napas. Yang bikin kita emosi meluap-luap itu karena ya nggak menyadari nafas. Coba ketika emosi terus nafasnya disadarin, nggak jadi emosi kan? Iya Iya benar. benar Mbak. Mm.
Ya, kalau kita sudah belajar selama ini masih begitu, masih begitu-begitu saja, perlu dipertanyakan ya, perlu dipertanyakan itu. Ya, apapun tekniknya sih, Jo. Sebenarnya kita itu lebih nyaman pakai yang mana sih? Itu aja. Kalau untuk di rumah sendiri gitu, kamu nyamannya yang mana? Misalnya nggak bisa konsentrasi nih, aku butuh audio, bisa pakai audio. Kan intinya kan hanya untuk menurunkan pikiran-pikiran kita yang terlalu sibuk. Kalau kita udah nggak mikir apa-apa itu kan ya freedom di situ, nggak mikir. Cuman untuk menjadi nggak mikir ini kan susah kalau kita nggak dilatih terus. Yang besok mau bayar listrik duit nggak ada ya pasti mikir kan. Iya Iya lah toh? bener. Apalagi mama, apa-apa dipikirin. Makanya, Aduh, makanya itu dibutuhkan meditasi itu kan nggak gitu, biar biar istirahatlah sebentar gitu kan, iya. biar nggak hang gitu loh, biar nggak hang, biar nggak penuh. Kepenuhan ya akhirnya nggak masuk apa-apa, nggak masuk, percuma kita belajar ini belajar itu kalau kepala kita penuh, gelasnya nggak kosong, mau dimasukin kayak apapun yang meluber-luber. Nah fungsi dari meditasi kan biar dia kosong, kosong, ada informasi baru kita bisa terima, ada pelajaran baru kita bisa masuk. Nggak usah itu, akhirnya kita juga tercerahkan dengan sendirinya, dapat inspirasi sendiri gitu loh, masuk gitu. Yang bikin buntu ya karena udah penuh. Kalau udah penuh tuh apa yang mau keluar? Meledak kan akhirnya. Kayak gitu sebenarnya. Pak Agung mau nambahin? Ya, ya itu Mbak, kalau kita meditasi itu kan kita lebih lebih tenang ya. Artinya apapun itu kalau kita tenang semuanya akan lancar. Baik kehidupan kita, kemudian rezeki pun begitu loh. Karena kita banyak pikiran ya, kayak air sungai itu kalau banyak sumbatan-sumbatan ya ngalirnya kan ya susah ngalir lancar kan. Artinya gitu. Kalau kita ngomong apapun, kalau pikiran kita masih ruwet, masih ini, sebetulnya kalau kalau kita sering meditasi, sering itu membuat kita tenang sehingga pikiran-pikiran itu bisa kita wujudkan kok sebetulnya. Misalnya kita punya kebutuhan apa itu, jadi kayak kalau orang melihatnya itu kayak keajaiban ya, tapi ya itulah kekuatan pikiran yang diwujudkan. Seperti itu. Kalau teknik nafas ya memang banyak ya, banyak caranya untuk ada yang untuk apa meningkatkan energi, tapi kalau yang ke meditasi itu lebih, kalau kita sudah masuk ke gelombang bawah sadar itu lebih banyak hidungnya, buang nafasnya hidung ya, itu nafas nafas alami ya, seperti itu. Cuman memang kalau kita kayak kayak ini ya, kayak kalau buntu metes itu lebih bagus lidahnya itu nempel di langit-langit, karena itu efeknya membuat kita dingin, seperti itu. Jadi kalau pikiran kita tenang, apapun itu lancar. Kemarin ya saya pernah posting kan, itu saya kehilangan tas saya. Jadi saya kalau ke pasar itu kan jam 3 pagi itu. Udah ke pasar, belanja, nanti selesai itu langsung dikirim gitu. Nah, saya ketinggalan, taunya itu sudah sampai di rumah sakit, sudah nurunin barang. Waduh gini. Tapi waktu itu saya yakin tas saya itu pasti balik. Saya tenang. Ya saya bukannya terus mengharapkan keajaiban, nah nanti balik gitu. Enggak, ya tetap saya cuman cemasnya paniknya itu sebentar, waduh hilang gitu. Tapi ketika saya datangi terakhir, saya ngopi di warung di dekat pasar, saya datangi, oh, enggak ada di sini. Tadi cuma ada orang di sini Pak, gitu kan. Ya sudah nggak tahu, ya udah saya ya wes, itu saya nggak punya pikiran gelo apa apa enggak, sekarang itu nggak tahu. Tapi saya yakin itu balik.
Nah, ternyata itu setelah sampai di itu di rumah saya karena nggak ada telepon kan, itu isinya tas saya itu HP, dompet, sama uang belanja itu di situ semua. Ternyata ditemu ada pedagang di situ, diserahkan ke langganan saya itu. Wah, ini hilang, mau dah. Udah tua ini. Tapi intinya apa? Ketika kita tenang, yakin itu ajaib kok itu. Bayangin di pasar loh, itu pasar yang pasar induk kan. Jadi ya orang jam 3 aja udah ada orang ngamen kalau di Nah, kayak gitu. Jadi fungsi meditasi itu membuat kita itu tenang, kemudian dengan tenang itu energi kita itu akan cepat sekali direspon oleh semesta, sehingga kita akan seringkali itu pikiran kita itu terwujud gitu loh. Kalau kita yakin itu balik, iya walaupun itu nggak mungkin barang yang hilang gitu, tapi ya dilalah gitu loh. Kita bukannya terus sok sakti, wah pasti balik, ya enggak, ya itu ya sudah ikhlas saja, tapi saya yakin itu balik kok gitu. Nah, itu fungsi kita meditasi. Kemudian kalau kita memaafkan itu ya benar, kalau kita nggak memaafkan itu rasanya itu masih gitu ya. Kita buang waktu hanya untuk melihat orang ini gimana, ini gini, malah gitu kita buang waktu. Kalau kita udah lepas itu kita bisa punya pikiran yang lain gitu. Nah, nanti meditasi hari Kamis mungkin akan kelanjutan ini, kita meditasi cinta. Jadi bahwa sebetulnya itu setiap orang yang ada dalam hidup kita itu membawa kita ke kondisi kita sekarang ini. Ya, ada yang membawa kita itu dengan menyenangkan gitu ya, menyenangkan gitu membawa kita itu. Tapi ada juga yang membawa kita menyakitkan sehingga kita jadi benci gitu. Padahal sebetulnya itu kan cuma komponen supaya kita itu diarahkan, oh sebetulnya kamu itu harusnya ke sini loh. Nah, seolah-olah ya memang orang itu kalau di ini ya memang jahat benar kayak gini. Tapi kalau melihat itunya iya, tapi melihat ke diri kita, ya kalau kita nggak dijahatin mungkin saya nggak akan ke sini gitu loh. Kita akan terus melangkah. Nah, itu kan sebetulnya rambunya dari Tuhan supaya kamu itu jangan ke sini, kamu ke sana gitu. Nah, disakiti itu kan ya karena itu, kamu sebetulnya ini teguran gitu, tapi kan lewat orang. Nah, kita pahami aja seperti itu sehingga ya sudah, maafkan saja. Ini kalau nggak ada dia kan belum tentu loh kita jadi seperti ini. Kuat ini, Iya. sekuat ini. Gitu. Kadang kan kita sakit itu biar kuat. Kita dibully itu kan juga sebetulnya diremehkan biar kita bangkit. Kalau nggak diremehkan, nggak ada tantangan gitu, semua adem ayem itu flat, ya, hidupnya flat gitu kan. Kecuali kalau kita memang jadi spiritualis yang sudah tidak membutuhkan duniawi, ya sudah itu tentrem ayam gitu ya. Tapi kan kita punya keluarga, punya anak, punya cucu, punya ini yang enggak, ya kita seneng gitu, tapi anak kita apakah rela gitu kan nggak bisa. Mereka juga masih menuntut tanggung jawab kita kan. Nah, kadang-kadang itu jadi ya saya muposnya gitu. Jadi ternyata saya itu kemarin kalau saya nggak ada peristiwa ini ya saya tetap di Jakarta, saya nggak bisa kumpul dengan keluarga saya, atau saya masih tetap di Jogja, saya nggak bisa dekat sama anak-anak saya gitu kan. Nah, sekarang apalagi dapat cucu, udah itu udah dunia saya udah, memang saya harus berhenti dulu ini istirahat dulu, mikir ini supaya bersih lah, baru mulai lagi. Jadi kadang-kadang peristiwa di dalam hidup kita itu ya
ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, tapi itulah yang membentuk kita menjadi pribadi yang sekarang dalam kondisi sekarang. Jadi ya diterima saja. Itu kalau sudah gitu itu rasanya plong, walaupun ada drama-drama kayak gitu, tujuan saya nggak gini, kita nggak akan terbawa gitu. Apalagi lihat medsos, lihat ini kan jadi gampang banget. Kalau sekarang Benar. kita lebih tenang itu, ya udah ada orang drama gini-gini, ya malah santai. Oh, udah nggak, saya tujuannya seperti ini gitu. Jadi lebih lebih bahagia, batinnya itu lebih lebih tenang. Jadi ya meditasi itu sebetulnya kan melatih kita seperti itu supaya kita tetap kontrol ke diri kita, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak perlu kita tanggapi. Karena masalah itu selalu ada. Masalah macam-macam itu ada, cuman bagaimana kita menanggapi itu. Kalau kita panik, ya sudah, jalannya belok-belok ke sana ke semari. Tapi kalau kita tenang, kita akan terkondisikan kok. Lingkungan itu akan membawa kita untuk dapat solusinya kayak gitu. Itu kira-kira Mbak. Iya, selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita alami. Ya, mau pahit, mau manis, pasti ada hikmahnya di balik itu. Seperti yang Pak Agung dan saya alami selama ini, buktinya kita bisa sampai hari ini masih bisa tegak seperti ini ya karena masalah-masalah itu gitu. Nggak mungkin kita nggak bisa menyelesaikan kecuali memang kita sudah give up nggak mau hidup ya sudahlah itu udah nggak bisa tertolong lagi. Tapi kalau kita masih sampai hari ini bisa seperti ini, itu artinya kita mendapatkan hikmah dari apapun yang kita hadapi kemarin-kemarin. Baik, sudah jam 10:13. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga Dinda-Dinda semua diberi kebahagiaan, Amin. kesuksesan, Amin. menemukan pengalaman baru, hidup baru, ya Amin. seperti yang kita inginkan. Selamat beristirahat. Sampai ketemu hari Kamis. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Agung, Kak Wiwin, dan Terima kasih, semuanya. Mbak Win.